Shalom dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua, jemaat kekasih Tuhan. Kita berjumpa dalam saat teduh bersama Sabtu 15 Mei 2021. Firman Tuhan kita siapkan dari Yohanes 16 ayat 4b sampai 11. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Allah begitu baik menolong dan mengasihi kami. Memulai seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami mau dasari dengan kebenaran Allah, kami mau baca dan renungkan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa maksud dan kehendak Allah untuk kami lakukan dalam hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 16 ayat 4b sampai 11. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Aku, akan kebenaran, karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Ia tidak meninggalkan kamu sendiri. Tema kita hari ini, saudaraku yang Tuhan kasihi. Perpisahan karena kepergian seseorang yang kita kasihi tentulah menjadi peristiwa yang kadang membuat kita sedih. Kepergian itu bisa terjadi karena orang itu pindah ke suatu tempat oleh karena pekerjaan, atau kepergian karena kematian. Perpisahan juga dialami oleh murid-murid bersama dengan Yesus. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan murid-murid ketika Yesus memberitahu bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Orang yang selama ini bersama-sama dengan mereka, melakukan semua hal dan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya berita ini membuat mereka sedih, sehingga kehilangan minat untuk mengetahui kepergian tujuan Yesus. Namun Yesus tidak pergi meninggalkan para murid begitu saja untuk melakukan tugas mereka sendirian, karena ada Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan berikan kepada mereka. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Karena itu, para murid harus menyadari bahwa mereka tidak sendiri, karena akan ada penolong menyertai mereka. Saudara yang Tuhan kasihi, sebagai orang percaya, kita pun mendapat perintah untuk pergi memberitakan Injil kepada dunia ini. Tentunya tugas ini tidak semudah membalikan telapak tangan, karena sudah pasti kita akan mendapat tantangan. Walaupun demikian, yakinlah bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan perintah itu, sebab Roh Kuduslah yang akan menolong dan memperlengkapi kita untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang setia memberkati kami. Terima kasih jikalau firman-Mu pada hari ini memberikan kekuatan bagi kami, memberikan kesejukan, pengajaran-pengajaran yang sungguh amat penting.
sebagai orang yang percaya, kami selalu tidak ditinggalkan, tetapi selalu diberkati, selalu hadir Allah dalam hidup ini, sehingga memampukan kami untuk menjalani setiap tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya dengan Roh Kudus yang ada pada diri kami, menolong dan memperlengkapi kami melaksanakan apa yang kami lakukan setiap hari. Terkhusus hari ini perlengkapi kami dengan kasih-Mu, kekuatan Roh-Mu, melakukan pekerjaan, melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan baik. Seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, peliharakan dengan cinta kasih-Mu. Yang bersyukur hari ini karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Bersyukur karena berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Sempurnakan mereka semua. Syukur mereka, bahkan yang sembuh dari sakit. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Mohon kiranya kasih Tuhan menyembuhkan mereka. Yang berduka kiranya Tuhan menghibur. Yang lalai Tuhan ketuk sadarkan mereka. Dan yang mengalami goncangan, kesulitan, tekanan, kuatkan mereka. Juga kami berdoa orang-orang tua kami dalam usia tua. Selalu diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam proses pertumbuhan yang masih kecil. Mereka tetap sehat, bertumbuh dalam kasih-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan pekerjaan yang layak bagi mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kami mendoakan pemerintah kami diberi hikmat oleh Tuhan, menjalankan program-program dengan baik, dan membangun kehidupan kami, masyarakat di negeri ini. Berkati aparat TNI Polri, berkati satuan tugas, berkati garda terdepan, terus berkarya menghadapi kondisi-kondisi ancaman teroris dan juga kondisi wabah COVID-19. Kiranya boleh diatasi dengan baik dan kami semua masyarakat terlindungi dan terjaga karena kuasa dan pemeliharaan Allah. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan doa kami naikkan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan shalom.